Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merlin, Nana, Lula dan Pasha juga sampailah ke rumahnya Tante Merlin. Lalu Lula juga dan Pasha juga dia membawa Tante Merlin ke dalam. Di sini pas Tante Merlin juga dimasukkan dan didorong oleh Pasha dan Lula juga ngomong kepada Nana bahwa barang-barang junior sudah dibereskan di kamar, kata Lula kepada Nana. Di sini juga dia pergi dari rumahnya Tante Merlin. Lalu keesok harinya di sini Dewa dia juga sudah mau berangkat untuk menyusul Nana di rumahnya Tante Merlin. Tiba-tiba para buana datang menghampiri Dewa. Di sini juga Kupara juga dia ngoceh-ngoceh kepada Dewa. Dia suruh tidak menyusul Nana ke Tante Merlin, tapi Dewa di sini ngomong kepada Kupara, maaf mas, saya tidak akan meninggalkan Nana sendirian, saya akan menyusul Nana, kata Dewa kepada para buana. Di sini juga Dewa juga langsung berangkat, tidak didenge Kupara dia berteriak-teriak sambil memegang tangannya Dewa. Dia juga langsung pergi meninggalkan para buana. Pas Dewa sudah pergi, di sini para buana juga melihat bunga yang dikasih oleh Vanopal. Di sini dia juga dalam batinnya dia ngomong bunga ini bisa untuk menghancurkan Nana suatu saat, kata para buana. Lalu para buana juga langsung dia juga menyusul Dewa keluar. Pas sampai keluar di sini para buana juga berteriak kepada Dewa. Lalu Dewa tunggu, kata Kupara. Kupara juga langsung dia ngomong kepada Dewa, kalau kamu menyusul Nana di rumahnya Tante Merlin, kamu harus langsung keluar dari rumah ini dan semua yang hasil dari keluarga buana harus ditinggalkan, kata para buana kepada Dewa. Dewa juga menjawab, ya maksud saya juga gitu, saya cuma mau mengambil yang ada di mobil, itu susunya dotnya junior, kata Dewa kepada para buana. Lalu dia juga dia mengambil dot susunya junior di dalam mobilnya. Lalu dia juga langsung menghampiri para buana. Ini semua ATM, kartu kredit dan kunci mobil di sini semua saya taruh di atas mobilnya mah, kata Dewa kepada para buana. Di sini Dewa juga langsung menaruh semua harta-harta keluarga buana di atas mobil. Di sini juga dia juga langsung pamitan kepada para buana dan Dewa juga langsung mengecup tangannya para buana. Di sini pas dia mau berangkat, para buana juga sambil mewek dia berteriak-teriak kepada Dewa supaya Dewa jangan pergi dari rumahnya. Di sini juga penyesalannya para buana juga dia terjadi. Lalu Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung naik ke mobil taksi dan para buana juga di sini dia sangat-sangat marah sendiri, dia marah-marah sendiri. Lalu di sisi lain terlihat di sini sesudah marah-marah dia juga darah tingginya kumat dan dia juga langsung masuk ke dalam rumah. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumah di kantornya Vanopal dia akan meeting dan gak lama kemudian datanglah Vanopal sama Wilson. Lalu di sini singkat cerita meeting juga langsung dilaksanakan dan Vanopal juga dia ngomong kepada si Wilson dan si alias si Kate Gavin. Bagaimana Wilson, siapa yang mau bekerja sama kita, kata Vanopal kepada si Wilson alias si Kate Gavin. Lalu si Kate Gavin juga alias si Wilson dia juga memilih perusahaannya si Lurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga di sini sangat senang karena dia menerima tender yaitu proyek bekerja sama Vanopal. Lalu terlihat dia juga ngomong langsung kepada Vanopal, saya akan melakukan yang terbaik pak, kata si Lurus Tunjung si Priska. Dia tidak sadar bahwa si Ken Kelvin di sini dalam batinnya, saya makanya memasukkan kamu dan mendapatkan kamu di proyek ini, saya akan balas dendam kepada kamu Priska, satu persatu saya akan hancurkan, kata batinnya si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain Nana yang ada di rumahnya Tante Merlin, pagi-pagi dia pas di teras datanglah Dewa. Nana juga sangat senang karena Dewa sudah datang. Lalu singkat cerita Dewa juga dia langsung memeluk Nana dan pas Nana lagi dipeluk dan dibicarain oleh Dewa, tiba-tiba Tante Merlin keluar dari rumahnya. Lalu Tante Merlin juga ngomong kepada Dewa,
Dewa juga sangat kaget karena tiba-tiba Tante Merlin datang. Lalu singkat cerita di sini Tante Merlin juga dibawa ke dalam sama Nana dan Dewa juga masuk ke dalam. Lalu pas sampai ke rumahnya Tante Merlin, di dalam kamar Dewa juga sama Nana juga ngobrol, dan juga dia ngomong kepada Dewa bahwa kita jangan lama-lama di sini, pasti Mama Farah pasti jemput ke sini Mas. Kita harus pergi dari tempat ini, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga, iya itulah yang saya maksud. Nah, saya juga kepikiran ke sana, tapi jangan besok, sekarang aja malam ini kita berangkat. Tapi kita jangan tatap muka sama Tante Merlin, kita menaruh surat aja. Singkat cerita mereka juga bikin surat dan dia juga langsung pergi dari rumahnya Tante Merlin malam itu juga. Lalu sampailah dia juga, pas dia naik taksi tiba-tiba di tengah perjalanan taksinya mogok. Lalu di sini supir taksi juga dia turun dan membenarkan mobil, dan terlihat Dewa juga ngomong kepada supir, bagaimana ini Pak, gak bisa cari taksi lain aja, kata supir taksi kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga pas mau dia pergi dari hadapannya mobil taksi itu, tiba-tiba mau hujan. Di sini Dewa juga melihat ada gerobak di pinggir jalan. Dewa juga tidak banyak basa-basi, takut Junior kehujanan. Lalu Nana juga sama Junior juga dan barang-barang juga dimasukkan ke gerobak itu. Lalu Nana juga langsung masuk ke gerobak itu dan ditutupin oleh plastik supaya tidak kehujanan Junior. Singkat cerita di sini Nana juga sudah masuk dan Junior. Dewa juga mendorong gerobak itu yang berisi Nana sama Junior. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Fasya, Lula yang lagi mengulang. Dia juga tiba-tiba datanglah Fasya. Fasya juga langsung ngomong kepada istrinya, ada apa Lula, kamu mikirin apa, kata Fasya. Di sini Lula juga ngomong kepada suaminya bahwa dia memikirkan masalah pembicaraannya Bu Farah. Lalu nggak banyak basa-basi di sini Fasya juga dia menyadarkan dan menenangkan Lula, dan terlihat di sini Fasya juga dia mengasih kode dia mau potong bebek angsa di kuali, dan dia juga langsung digerowong. Lula juga digendong dibawa ke kamar. Pas mau melakukan hubungan suami istri yaitu potong bebek angsa di kuali, tiba-tiba Lula sakit perut. Lula juga langsung pergi dari kamar untuk ke toilet. Di sini Fasya juga gagaro karena sirah karena tidak terjadi mau potong bebek angsa di kuali. Gak lama kemudian datanglah Lula dari kamar mandi. Lalu di sini Fasya juga ngomong kepada istrinya, enggak apa-apa perutnya, sakitnya sudah sembuh, kata Fasya kepada Lula. Lula juga ngomong kepada Fasya, saya datang pulang Mas, kata Lula kepada Fasya. Di sini Fasya juga sangat kaget dan handeul, dia juga tidak jadi potong bebek angsa di kuali karena Lula istrinya datang tamu. Di sisi lain di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke Junior Garden. Di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, kenapa kita menuju ke sini Mas, kata Nana kepada Dewa. Satu-satunya tempat ini yang kita tuju, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita mereka juga masuk ke dalam. Dewa juga sama Nana juga dia beres-beres di dalam di Junior Garden, dan Junior juga ditidurin di rodanya. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lobat soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.